Jadi jangan heran kalau hari ini di berita bisa di googling, angka orang murtad yang tidak percaya adanya Allah paling tinggi di Arab, dan yang paling tinggi itu di Saudi. Silahkan dibaca, ada di googling bahasa Indonesia aja, ateisme di Arab. Saya keliling Timur Tengah dan Afrika Utara. Saya mengunjungi berbagai negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Saya ingin tahu seperti apa sih orang-orang Islam hari ini. Saya pergi ke Uni Emirat Arab, saya pergi ke Mosul, ke Irak, dan saya mampir ke Muscat, ke Oman, saya mampir ke Libya, saya mampir ke Tunisia, saya mampir juga ke perbatasan Aljazair. Nah, perjalanan ini saya lakukan dalam tempo 3 bulan. Saya ingin tahu apa yang terjadi di Damaskus, apa yang terjadi di Tunis, apa yang terjadi di Rabat, apa yang terjadi di daerah-daerah perbatasan Muslim, dan seperti apa sih orang Islam hari ini. Dan ternyata memang buat saya mengejutkan, Pak. Sangat mengejutkan buat saya ketika saya mampir ke sebuah toko buku di Dubai. Saya masuk. Alangkah kagetnya saya ketika menemukan buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan barat, namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking ini membuat 3 buku besar, Pak. 3 buku besar ini disebut The Trilogy of the Making of the Universes. 3 buku yang menceritakan terciptanya alam semesta. Kesimpulan besar dari buku ini adalah bahwa Tuhan tidak ada, Pak. Allah itu nggak ada. Jadi yang menciptakan alam semesta ini bukan Allah, karena Allah itu nggak ada. Kalau kita ingin ngotot menyebutkan bahwa Allah itu ada, menurut Stephen Hawking, ada memang, Tuhan itu ada. Namanya ilmu pengetahuan. Jadi Tuhan itu adalah ilmu pengetahuan, kata Stephen Hawking. Stephen Hawking mengatakan begini, dan buku ini laris di Arab. Jadi buku ini terjual di Arab, di seluruh Timur Tengah itu kurang lebih 3.700.000 jilid. Sangat tinggi, Pak. Di dalam buku itu diceritakan oleh Stephen Hawking. Stephen Hawking ini udah mati orangnya, Pak. Orangnya cacat. Dulunya Kristen. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan teleskop Hubble dari kamarnya untuk menyorot bintang-bintang, akhirnya dia berkeputusan bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah, ini menariknya, di dalam buku itu disebutkan bahwa alam semesta ini terjadi karena hukum fisika yang namanya quantum mechanics. Bahasa Indonesianya mekanika kuantum. Terjadi karena ledakan besar akibat daya tarik energi positif dan energi negatif yang kemudian menciptakan ledakan besar, dan ledakan besar itu membuat serpihan-serpihan material yang kemudian menjadi planet-planet. Dan ini dibuktikan dengan hukum fisika, Pak. Sangat detail dan rinci. Dan ini bahkan dikatakan oleh Stephen Hawking bahwa Tuhan itu diciptakan oleh manusia sebagai alat penakut supaya manusia itu tunduk kepada suatu benda yang antah berantah. Ini bahasanya Stephen Hawking. For obeying to the God and surrender to someone over somewhere. Nah, ini bahasanya dia. Nah, ini betul-betul mempengaruhi anak muda di Arab, sehingga angka ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan hari ini sedang menjangkiti pemuda Arab, dan dilalahnya 99,9% Muslim. Nah, ini berat, Pak, buat kita. Kemudian saya pergi ke Tunis. Di Tunis saya pergi ke perbatasan Aljazair. Ada kota kecil, Pak, namanya Bofisha. Ini perbatasan antara Tunisia dengan Aljazair. Iseng-iseng lagi saya masuk ke toko buku. Di toko buku itu tulisannya itu, toko bukunya itu namanya toko buku Muslim. The Library, kan Tunisia itu bahasa Prancis, Pak. The Library of Muslim Store, kurang lebih seperti itu. Jadi toko buku Muslim, tapi di dalam itu
ada buku yang ditulis oleh seorang dokter saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Richard Dawkins ini adalah dokter saraf dan dia mengatakan bahwa Allah itu nggak ada, Tuhan tidak ada. Tuhannya manusia adalah 1,5 miliar urat saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau manusia lahir urat sarafnya berkurang, maka manusia itu lahir cacat. Karena apa? Karena saraf yang harusnya komplit menjadi organ-organ motorik itu tidak ada, jadi orang bisa lahir cacat. Kalau manusia itu ditebas lehernya 2000% pasti mati, kata Richard Dawkins. Karena apa? Karena leher ini adalah penghubung urat saraf antara otak dengan organ-organ motorik, kaki, mata, dan seterusnya. Dan ini dibuktikan secara keilmuan yang sangat rinci oleh Richard Dawkins. Dan ini saya tanyakan ke pemilik bukunya di kota kecil di Bovisa itu, saya tanya, Pak, ini yang dibeli di Bovisa saja itu berapa? Ya kurang lebih sekitar 300.000. Kota kecil Pak, penduduknya 800.000 kota ini, yang beli 300.000. Jadi jangan heran kalau hari ini di berita bisa di googling, angka orang murtad yang tidak percaya adanya Allah paling tinggi di Arab, dan yang paling tinggi itu di Saudi. Silahkan dibaca, ada di googling bahasa Indonesia aja, ateisme di Arab, langsung muncul itu beritanya. Anak muda di Arab itu sekarang paling tinggi yang tidak percaya adanya Tuhan itu justru di Arab. Nah ini kebalik Pak. Ketika saya perjalanan pulang, saya mampir ke Jerman Pak, ke Berlin. Saya memberikan ceramah di Universitas Zaitunah di Tunis, dan ternyata ketika saya tawarkan ke mahasiswa-mahasiswa Tunis dari berbagai negara di Zaitunah, saya tanyakan, ada nggak yang bisa melawan dua teori ini? Teorinya Stephen Hawking dan teorinya Richard Dawkins. Nggak ada, nggak ada yang bisa. Padahal Al-Quran sudah menyediakan semuanya, tidak ada yang sanggup. Lalu kemudian pulang saya mampir ke Berlin, saya iseng-iseng masuk ke toko buku. Toko buku itu menjual berbagai buku dari seluruh dunia. Saya masuk Pak, saya masuk ke toko buku di Berlin Pak. Anehnya, kalau saya menemukan Stephen Hawking di Eropa atau di Amerika, saya nggak heran Pak. Saya menemukan bukunya Richard Dawkins misalnya, saya beli di Denmark atau saya beli di Meksiko, saya nggak heran Pak. Ini saya temukan di Arab. Nah, tapi ketika ke Berlin, saya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Judulnya At-Tahrir wa Tanwir. Ini unik ini. Justru saya temukan di Eropa yang otomatis jumlah ateismenya lebih tinggi daripada Arab seharusnya. Nah, di dalam buku itu, yang ini kitab tafsir Pak. Syekh Muhammad Thohir bin Ashur ini adalah seorang mufassir yang berbasis tahlili, berbasis analisis. Nah, di dalam kitab tafsirnya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur ini diceritakan bahwa terciptanya alam semesta itu berdasarkan teori dari Al-Quran yang bernama Al-Ittisal wal Infisal. Konsepnya sama Pak dengan Stephen Hawking, yang terjadi karena ledakan besar. Ketika disimbolkan ledakan besar itu dengan petir dan air hujan oleh Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, mewakili teorinya Stephen Hawking tentang energi negatif dan energi positif. Dan kita tidak pernah membaca kitab ini, sehingga apa? Ketika umat Islam diserang oleh ilmu pengetahuan yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, ya kita diam aja. Tanpa sadar generasi kita digerogoti sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya menjadi orang yang murtad semua. Nah, ini adalah kelemahan kita hari ini Pak. Kita tidak pernah membaca literatur Islam yang sebenarnya bisa melawan keilmuan-keilmuan dari orang-orang murtad itu. Sebenarnya kita tidak pernah tahu tentang teori Al-Ittisal wal Infisal karena kita tidak pernah baca. Dan di situ diterangkan dengan ayat-ayat sangat detail tentang terciptanya alam semesta, tentang terciptanya manusia, bagaimana urat-urat saraf di dalam manusia itu bekerja tanpa harus memutusnya dengan dogma. Ini kehebatan Syekh Muhammad Thohir bin Ashur.
Dan Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini adalah seorang ulama dari Tunisia, Pak. Sementara orang Tunisia sendiri jarang yang membaca kitab At-Tahrir wa Tanwir ini. Nah, ini yang menjadi ironi bagi kita hari ini, padahal Tunisia ini adalah tempat lahirnya Ibnu Khaldun, tempat lahir Sidi Bosaid, seorang wali, dan juga tempat lahirnya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Ternyata buku-buku ateis itu sudah merajalela di negara kelahiran para ulama yang betul-betul berbasis ilmu pengetahuan itu. Nah, ini adalah gambaran yang saya temukan ketika saya ke Arab dan ke Afrika Utara, bahwa hari ini umat Islam terjebak di dalam berbagai kepentingan-kepentingan harokah siasah. Kita hari ini menganggap bahwa untuk memajukan agama, memajukan Islam harus lewat perjuangan-perjuangan politik. Nah, ini yang salah, Pak. Kita gagal mengembalikan kejayaan Islam masa lalu, bahwa Islam pernah berjaya dengan ilmu pengetahuan. Bapak sekalian, para masyaikh, ini mohon maaf, ini berdasarkan berbagai literatur yang saya baca. Ketika umat Islam berjaya dengan ilmu pengetahuan, Eropa itu mengalami masa kegelapan, Pak, namanya Dark Ages. Orang Eropa itu betul-betul belum menemukan apa-apa, Pak. Mereka itu menyalakan untuk membuat api saja, mereka masih harus membuat batu itu beradu, Pak. Di Arab, orang Arab sudah menemukan cara orang menemukan api menggunakan teknologi pada zamannya. Bapak sekalian, yang menemukan angka 0 dalam matematika itu orang Islam, Pak. Namanya Al-Khawarizmi. Angka 0 yang kita pakai hari ini, yang dipakai oleh orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik, itu semua yang menciptakan adalah seorang ilmuwan Islam bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi berpikir, kalau angka itu 1 sampai 9, kalau bilangannya melebihi itu atau ada bilangan yang kurang dari angka 1, apa penghubungnya? Lalu Al-Khawarizmi membuat angka 0 sebagai penghubung angka positif dan angka negatif. Lalu muncullah angka -1, -2, dan kita kemudian kenal angka ratusan, ribuan, dan seterusnya, jutaan, dan seterusnya, karena angka 0 yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Dan itu semua manusia menggunakan itu, Pak. Dan yang menemukan adalah seorang Muslim dari Persia yang tinggal di Andalus, namanya Al-Khawarizmi, yang menciptakan keilmuan matematika jauh sebelum Pitagoras menemukan teori triple Pitagoras itu, jauh sebelum orang-orang menemukan aljabar, jauh sebelum orang menemukan trigonometri dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara tentang ilmu kimia, penemu teori dasar dari ilmu kimia itu adalah seorang Muslim di Baghdad, namanya Jabir Ibnu Hayyan, yang menemukan teori oksidasi, penguapan zat, dan yang menemukan teori fermentasi, perubahan zat. Itu adalah seorang Muslim namanya Jabir Ibnu Hayyan, oleh PBB dinobatkan sebagai bapak kimia modern. Ini Eropa belum ada apa-apanya, Pak. Orang Eropa itu nanam kentang masih dilempar, Pak, belum digali. Ini namanya zaman kegelapan. Kenapa kok tidak digali? Karena tidak ada lampu, Pak. Makanya disebut zaman kegelapan. Dilempar dia sekencang-kencangnya sampai akhirnya masuk ke dalam tanah. Itu orang Eropa, masih belum berteknologi sama sekali. Orang Arab sudah membajak sawah, sudah segala macam, sudah mengairi dan segala macam. Makanya kemudian yang menemukan ilmu biologi awal itu adalah orang Muslim juga dari Dinawar, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, menulis kitab namanya An-Nabat. Kata nabati itu awalnya dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, yang menemukan, oh ini tumbuhan beracun, ini tumbuhan umbi-umbian, ini adalah ordo dan klasifikasi tumbuhan, ini tidak boleh dikonsumsi, ini adalah tumbuhan obat, dan seterusnya. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari yang menemukan lensa pertama kali, Pak. Itu bukan orang Jerman, itu orang Islam, Pak. Ditulis dalam sebuah kitab namanya Al-Hayat. Coba bayangkan. Dan yang menemukan musik, Pak, notasi musik do re mi fa sol la si do itu yang menemukan pertama kali seorang ulama dari Irak namanya Al-Mausuli, disempurnakan oleh Al-Kindi,
dan disempurnakan di dalam kitab oleh Al-Farabi, namanya Al-Kitabul Musikal Kabir, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya De Ortu Sintiarium, yang kemudian melahirkan musisi yang namanya Mozart, Bach, Beethoven dan seterusnya, melahirkan musik-musik barok, klasik awal dan sebagainya. Ini orang Islam Pak yang menemukan lensa ini diakui oleh dunia yang menemukan orang Jerman Pak. Padahal ini adalah orang Arab yang penulisnya tidak ditulis di dalam kitabnya. Nama kitabnya Al-Hayat, kehidupan. Nah, karena tidak ada penulisnya, lalu kitab ini dibawa ke Eropa, dipelajari prototipenya, disempurnakan oleh orang Jerman, lalu orang Jerman yang menemukan lensa Pak. Padahal embrionya dari orang Arab Pak, ilmuwan muslim pada zaman Baitul Hikmah. Yang menemukan kemarin COVID, jaga jarak, itu yang menemukan adalah ahli kesehatan Islam namanya An-Nawawi, bekerja sama dengan seorang pendeta Kristen Pak, namanya Al-Ibri. Jaga jarak itu. Al-Ibri ini, orang Kristen ini, orang yang justru khawatir bahwa Ta'un Amwas, pandemi Ta'un itu justru menular lewat orang Islam ketika sholat Jumat. Sehingga dia memikirkan datang ke An-Nawawi, kemudian An-Nawawi, kita harus mikirin gimana caranya supaya Ta'un Amwas ini tidak menular. Lalu kemudian dia rembukan berdua ini. Lalu ditulis hasil penemuannya itu di dalam jurnal ilmiah pertama di dunia yang dibuat oleh orang Islam juga, namanya Akhbari Moghulan di Baghdad Pak. Nah, dari Akhbari Moghulan itulah ditemukan konsep awal mencegah pandemi dengan prokes, jaga jarak. Ini hebatnya Islam Pak, dan itu tidak lagi kita temukan hari ini. Coba bayangkan itu. Kenapa? Karena kita lupa bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari yang dihantarkan di dalam Al-Quran. Kita lupa itu Pak. Sehingga apa? Yang kita lahirkan hari ini adalah gerakan-gerakan politik yang kemudian mengarahkan umat Islam ke arah aksi-aksi kekerasan. Dimulai dari Ibnu Taimiyah dengan Majmu' al-Fatawa sama Taklikus Siyasatus Sarji. Ini kitabnya Ibnu Taimiyah yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Wahabi Pak. Di dalamnya itu ada konsep al-wala wal bara yang kemudian diimplementasikan menjadi politik modern oleh seorang ulama Saudi namanya Muhammad Said Al-Qahtani, yang kemudian melahirkan Wahabi hari ini. Ini kemudian membuat Islam menjadi diam di tempat. Malah Wahabi selalu ingin membawa serta umat Islam ini kembali ke abad-abad awal. Kita lupa dengan hal-hal yang bersifat mutaghayyirat. Kita lupa bahwa kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ini yang kemudian membuat kita lupa Pak. Sehingga apa? Ketika Islam didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, yang dilahirkan bukan lagi kitab-kitab ilmu pengetahuan Pak. Yang dilahirkan adalah kitab-kitab tentang politik, kitab-kitab yang mengajarkan kita harus menguasai wilayah, kita harus memberontak kepada orang-orang yang berkuasa apabila dia bukan orang Islam. Yang dilahirkan apa akhirnya? Kitab-kitabnya Said Qutb misalnya. Nah, ini kitab-kitabnya Abu Bakar Najih misalnya, Idarat at-Tawahhush. Ini adalah kitab-kitab rujukan dari kalangan teroris di seluruh dunia. Ma'lim fit Thariq, ini yang jadi rujukan. Kitab-kitab misalnya kitab-kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani tadi, Al-Wala wal Bara' fil Islam. Kitab-kitabnya dari berbagai ulama Wahabi hari ini yang kemudian mengilhami gerakan-gerakan kekerasan yang melahirkan Ayman Al-Zawahiri, Osamah bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, Ali Imron, Amrozi dan seterusnya, yang akhirnya melahirkan An-Nabhani, Hasan Al-Banna dan seterusnya. Karena apa Pak? Karena kita lengah dan kemudian gagal untuk kembali kepada kejayaan masa lalu. Saya datang ke sini ingin menggugah kita semua bahwa kita harus memajukan Islam ini dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh tidak Pak. Kalau tidak, kita akan tertinggal oleh peradaban manusia. Peradaban manusia ini tidak bisa dihalangi dengan halal dan haram saja Pak.
Peradaban manusia ini berjalan dengan logikanya sendiri. Peradaban manusia ini harus dikawal oleh umat Islam supaya tidak kehilangan maqasidus syariahnya. Kalau tidak, kita akan ditinggal, Pak. Teknologi hari ini betul-betul teknologi yang sudah tidak bisa lagi dijangkau oleh kita, Pak. Hari ini, Pak, Huawei di Cina sedang memikirkan konsep handphone dalam 20 tahun ke depan. Kita sudah tidak lagi akan memegang device unit seperti ini, Pak. Mereka sudah memikirkan handphone itu ditanam di dalam kepala, sehingga kita kalau mau nelpon itu cukup menyebut nama kontak saja, istri misal, langsung terkoneksi dan kita ngomong seperti orang gila itu, Pak, ngomong sendiri. Di sana juga menerimanya dengan hal yang sama. Jadi sudah tidak perlu nempelin ke kuping lagi, Pak, karena speaker dan semua keypad dan monitornya itu sudah virtual ada di dalam kepala kita. Ini sekarang sedang mereka pikirkan. Nah, kita orang Islam hari ini masih sibuk tukar tambah di counter-counter. Ini teknologi, Pak. Kalau kita tidak ikut serta bersama ilmu pengetahuan, selesai kita, Pak. Kita akan ditinggal dan akhirnya generasi kita semuanya akan menjadi murtad, sudah tidak percaya lagi dengan Islam, tidak percaya lagi dengan Allah. Dan ini yang mengkhawatirkan bagi kita, bahwa Islam padahal sudah menyediakan semuanya di Al-Quran. Saya, Pak, kerjaan saya itu 1000 halaman per bulan saya baca buku itu, termasuk kitab-kitab tafsirnya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Saya baca kitab-kitab tafsirnya Muhammad As'ad. Saya baca berbagai literatur-literatur abad pertengahan, abad modern di dalam Islam, hanya ingin menggali supaya kita bisa melawan kelompok-kelompok murtad yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan ini. Hari ini saya sedang menulis buku yang mungkin tidak akan segera selesai, Pak, karena kita miskin literatur ketika kita berhadapan dengan ilmu pengetahuan. Saya punya cita-cita ingin melawan Stephen Hawking dan Dawkins ini. Saya ingin sekali, Pak. Umat Islam hari ini banyak yang pintar, Pak. Ada di Kanada, ada di berbagai tempat di Eropa, mereka bekerja di sana, tapi tidak pernah membuat kontribusi tentang kitab-kitab atau buku yang menggali lebih dalam lagi dari Al-Quran untuk melawan kelompok-kelompok murtad ini, kelompok-kelompok kafir ini. Itu, Pak. Kalau kita selalu berdebat soal dalil, maka akhirnya hanya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa saja. Selalu begitu. Sudahi itu semua, mari kita majukan umat ini dan kita wujudkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Cita-cita Nabi kan hanya dua, Pak. Agama sebagai akhlak yang baik, dan kemudian sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Nggak ada, Pak, di situ ada gerakan siasa, gerakan politik. Nggak ada, Pak. Sampai Rasulullah wafat pun tidak menulis atau menunjuk siapa pengganti beliau. Tidak, Pak. Karena Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan politik. Rasulullah tidak mau cawe-cawe dengan politik, peduli amat dengan politik. Rasulullah hanya ingin mewariskan Islam dalam DNA dua hal tadi, rahmat dan akhlak. Nggak ada lagi. Nah, ini yang diwariskan oleh Rasulullah. Maka kalau kita berbicara akhlak dan rahmat, di tengah-tengahnya pasti ada ilmu pengetahuan. Ini yang bukan kadang-kadang saya minta memang ke beberapa pesantren, Pak, supaya ada kurikulum ilmu pengetahuan di dalamnya. Saya berkeliling ke berbagai sekolah, Pak, di seluruh dunia. Hampir setengah lingkaran bumi ini sudah saya datangi. Sampai ke pelosok Afrika itu saya datangi. Sampai makan singkong mentah itu saya udah pernah di pedalaman Afrika. Dan sekolah-sekolah Katolik yang ada di sana sudah mengajarkan tentang teori-teori kimia dan sebagainya. Kita ketinggalan, Pak. Kalau kita bicara tentang sekolah-sekolah Katolik di Amerika Selatan, itu mereka punya laboratorium dan sebagainya. Itu padahal di pedesaan loh, Pak. Dan kita harus betul-betul berdaya dalam ilmu pengetahuan. Lalu apakah kita tidak boleh berpolitik? Harus, Pak. Harus juga berpolitik. Bagi yang mampu seperti Gustofa, berpolitik, Pak, harus. Kalau enggak, ruang-ruang politik ini akan diisi oleh orang sembarangan nanti. Kalau yang mampu silahkan. Supaya apa? Supaya produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah, supaya umat Islam tidak dirugikan oleh berbagai produk politik. Makanya kata Imam Ghazali, Islam dan politik itu seperti saudara kembar, harus jalan beriringan, saling mengingatkan kalau ada yang salah, tapi ya jangan saling perkosa, Pak. Kalau saudara kembar kan nggak boleh, Pak, haram.
Nggak boleh saling perkosa, saling menunggangi, nggak boleh. Itu saling mengawal saja. Berpolitik seperlunya, berpolitik secukupnya, tapi ilmu pengetahuan harus betul-betul dijadikan gerakan dasar dari umat Islam hari ini. Saya juga meminta ke berbagai pondok pesantren yang lumayan besar misalnya, saya minta tolong ajarkan satu silabus tentang ilmu pengetahuan berbasis Islam. Kita tidak kekurangan ahli kimia, kita tidak kekurangan ahli astronomi, ahli kedokteran dari Islam. Literaturnya banyak, termasuk At-Tahrir wa Tanwir tadi. Ini maaf, mungkin di sini enggak, di pesantren Haji Yakub enggak, tapi para ulama sendiri jarang yang baca kitab ini. Jarang sekali. Padahal di dalamnya itu banyak sekali tahlili, analisis tentang ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita gali Pak, supaya kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan untuk menandingi berbagai ajaran-ajaran yang akhirnya menggerus keimanan kita. Bapak sekalian, yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terutama dari kalangan Nahdien, kalangan Nahdlatul Ulama seperti kita adalah sasaran utama untuk memecah belah dari kelompok-kelompok yang sebenarnya betul-betul ingin menguasai negara kita. Ini pesan yang paling terakhir yang selalu saya sampaikan. Karena kelompok Wahabi Salafi ini memang adalah ancaman terbesar yang sebenarnya ingin memecah belah NU. Padahal sering saya katakan juga, seorang akademisi dari Tillman Scholarship dari Harvard University mengatakan, kalau ingin menguasai Indonesia, kalau ingin menumbangkan Pancasila, maka tumbangkan Nahdlatul Ulama. Ini bukan kata saya, ini kata Phil Caruso, bukan orang NU Pak, bukan orang Islam juga. Ini adalah seorang peneliti sosial dan politik dari Amerika. Maka kemudian berbondong-bondonglah berbagai ajaran itu datang kepada kita untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ada yang mengatasnamakan Habib, ada. Isinya itu hanya mencaci maki ulama NU, ada. Membuta-butakan Gus Dur, ada. Ada yang nyamar-nyamar jadi orang NU Pak, tapi tetap intinya adalah umat Islam wajib menegakkan khilafah. Ada yang begitu Pak, ada juga nyamar-nyamar, tapi sebenarnya mereka ingin memecah belah kita. Maka muncullah kemudian berbagai organisasi tandingan di internal NU sendiri. Nah, ini yang kita alami hari ini Pak. Dan ketika itu memecah belah NU, maka Pancasila nggak ada apa-apanya Pak. Pancasila menjadi omong kosong Pak, kalau orang NU ini sudah ditumbangkan semua. Pakunya negara ini Nahdlatul Ulama Pak. Banser aja jumlahnya 7 juta, jauh lebih banyak dari TNI dan polisi. Coba bayangkan aja, kalau mau memberontak Pak, kalah jumlah TNI dan Polri itu. Tapi apakah ini modelnya NU? Yang enggak. NU itu adalah satu-satunya organisasi Islam yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Saya bukan pengurus PBNU Pak, tapi saya ditakdirkan menjadi Nahdien sejati sejak lahir. Udah NU saya. Maka kemudian NU ini menjadi penting Pak. NU nggak pernah berontak Pak. Kita dibantai PKI aja, kita ketika membalas malah dibilang kita yang melanggar HAM. Ketika orang kiai-kiai NU dan santri NU dibantai PKI, nggak ada itu yang nuduh PKI HAM. Nah, ketika kita melakukan upaya perlawanan, kita yang dituduh brutal dan sebagainya. Kalau Mas Sumi, ini mohon maaf Pak, saya harus terang-terangan. Mas Sumi, apakah pernah memberontak? Pernah Pak. Permesta itu produknya mereka kok. NII, Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo, melahirkan Darul Islam, Kahar Muzakkar, Andi Aziz dan seterusnya. Kelompok Wahabi, wah ini paling banyak, ini paling penjahat ini. Bom-bom yang meledak dari tahun 2000 sampai 2009, bom malam Natal, bom Tentena, bom Kampung Melayu, bom JW Marriott, bom Ritz-Carlton, bom Bali 1, bom Bali 2, bom-bom yang meledak di berbagai tempat sampai gereja di Surabaya dan sebagainya. Itu ulahnya Wahabi semua itu. Ini yang membuat negara ini menjadi kacau balau itu. Mereka yang kerjaannya ketika kita tawassul dibilangnya kita penyembah kuburan, ketika kita maulidan dibilang ahlul bid'ah, dan seterusnya. Makanya nggak heran kalau di Saudi itu angka ateismenya paling tinggi, karena kecintaan kepada Rasulullah tidak dijadikan sebagai budaya.
Orang-orang anak muda Saudi pernah diteliti oleh Gallup Internasional, ditanya anak muda yang umurnya masih 9-10 tahun, ditanya, kamu tahu nggak makamnya Rasulullah di mana? Mereka ada yang bilang Taif, di Riyadh. Lah, karena kan tidak diajari ziarah, Pak. Coba di Indonesia, anak kecil sudah dibawa ke Madinah, ditenteng ke Raudhah itu, ini makamnya Rasulullah, pasti begitu. Nah, ini tidak terjadi di Saudi karena budaya-budaya yang mengagungkan Rasulullah dan memuji-muji Rasulullah ini diharamkan. Maka jangan heran kalau hari ini di Saudi itu banyak orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Bahkan Pak, mereka melahirkan Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa. Ini adalah perempuan-perempuan Saudi yang lebih memilih menjadi ateis dan kabur dari Saudi. Sekarang ada di Kanada, ada di Jerman, ada di Ukraina, ada di Australia. Ini adalah orang-orang Saudi yang merasa tertekan karena agama, Pak. Akhirnya memilih menjadi murtad. Kalau murtad di Saudi dipenggal lehernya, makanya mereka kabur ke negara lain. Dan rata-rata perempuan. Nah, ini yang akhirnya menjadi produk dari Wahabi hari ini yang disadari oleh Muhammad bin Salman, Raja Saudi. Sehingga apa? Akhirnya aturan-aturan di Saudi ini dibuat lebih longgar, Pak. Perempuan Saudi sudah boleh nyetir, sudah boleh bekerja, kalau keluar rumah tidak perlu didampingi mahram, orang umroh dari Indonesia tidak perlu didampingi mahram, cukup surat izin mahram saja, dan sebagainya. Ini adalah kebijakan-kebijakan Saudi untuk melonggarkan berbagai aturan yang dulunya membuat orang-orang Saudi menjadi murtad. Nah, jadi kebalik, Pak. Orang-orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan seperti Saudi masa lalu, tapi orang Saudi ingin seperti Indonesia hari ini. Kan kebalik-kebalik ini. Hari ini mengapa saya selalu melawan Wahabi? Bukannya gelisah oleh ajaran mereka, Pak. Kalau ajaran mereka itu dijalankan sendiri ya nggak apa-apa. Ya tapi nggak usah mengkafir-kafirkan sesama orang Islam gitu loh. Ini kan masalahnya yang paling benar menurut mereka itu hanya mereka. Kalau berbeda dengan mereka semuanya salah dan kafir. Kan ini yang menjadi masalah, Pak. Sehingga akhirnya apa? Ketika orang berkenalan dengan Wahabi Salafi akhirnya menjadi teroris. Karena darah kita ini dihalalkan semua. Pancasila itu togut karena itu buatan manusia. Padahal kitabnya sudah komplit. Mengapa surat Al-Maidah ayat 44 itu harus diterjemahkan seperti apa? Ini sudah ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Azhari, Al-Haqqul Mubin nama kitab. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Maidah ayat 44 itu adalah undang-undang buatan manusia yang mengakui dan tidak menghalangi dan tidak merusak dari berbagai aturan-aturan syariah yang ada. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Wahabi, seolah-olah karena Pancasila ini buatan manusia maka ini adalah negara togut, kafir, saisi-isinya. Harta kita dihalalkan, dianggap sebagai ghanimah. Nah, ini adalah ajaran-ajaran dari Wahabi garis keras yang hari ini berusaha dikonversi karena ajaran Wahabi identik dengan terorisme akhirnya diubah menjadi Salafi, Pak. Padahal usul fikihnya semua sama, Pak. Ulama-ulamanya masih sama semua, tetap merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kita jangan mau ditipu oleh mereka. Salafi dan Wahabi ini sebenarnya satu bungkus, jubahnya yang berbeda. Jadi kalau kita melihat Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, ini kan sebenarnya seolah-olah halus, Pak. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya, tetap aja nanti diajarin untuk mengkafirkan orang lain, mengkafirkan kita semua. Ini adalah inti dari ajaran mereka. Makanya kemudian ini menjadi biang masalah dari berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam di seluruh dunia. Teroris itu nggak ada agamanya, Pak. Mereka ini mengatasnamakan Islam supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat saja. Padahal mereka itu teroris ini bukan hanya orang Islam, Pak. Orang Kristen juga yang jadi teroris banyak. Teroris di India itu agamanya Hindu. Yang nguber-nguber dan yang ngebunuh orang Rohingya yang beragama Islam itu orang Buddha, Pak. Namanya kelompok Asin Wiratu. Yang membunuh orang Islam di India dan orang Kristen di India itu orang Hindu, Pak. Namanya kelompok Shiv Sena, kelompok Hindutva, kelompok Bharatiya Janata. Ini orang Hindu semua, Pak. Jadi teroris ini memang akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara, apapun agamanya. Di Indonesia karena pemeluk terbesarnya Islam, mereka mengaku Islam. Supaya apa? Supaya kejahatannya kita maklumi. Nah, keterbatasan waktu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.